Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Imam Hasan al-Basri, laulal abdal la khasafatil ardu wa ma fiha. Andaikan tidak ada wali abdal, maka dunia ini akan hancur beserta isinya. Laulas solihun lahalakat tolihun. Andaikan tidak ada orang soleh, lah orang-orang yang jahat. Walaulal ulama lasorun nas kulluhum kalbahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka semua manusia ini akan menjadi seperti binatang. Walaulas sultan la ahlaka ba'duhum ba'dan. Andaikan tidak ada pemimpin, maka satu sama lain akan saling menyerang, menindas. Yang pertama, laulal abdal la khasafatil ardu wa ma fiha. Ini yang mengatakan adalah Al-Imam Hasan al-Basri, pemimpin para tabi'in, rujukan para tabi'in. Andaikan tidak ada wali abdal, maka dunia ini akan hancur. Ini berbicara tentang kewalian. Wali itu apa? Kekasihnya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah, aulianya Allah, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau kita orang biasa pergi nggak bawa HP gelisah. Kita orang biasa pergi dompetnya ketinggalan gelisah, susah. Kita orang biasa Qutbul Ghaus bermacam-macam dan tingkatannya ada 7. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Abdal arba'una rajulan. Wali abdal itu adalah 40. Wali ada di Syam. Dan 18 Allah. Wali-wali itu dicabut oleh Allah, maka kiamatlah dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wali-walinya Allah itu dari kalangan para sahabat, Uwais Al-Qurni, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan selain wali abd, au arada ahadukum aunan wa huwa bi ardin laisa biha anis. Apabila kita tersesat atau membutuhkan pertolongan, dan di situ pada waktu itu tidak ada satupun orang yang dimintai pertolongan, maka kita ucapkan fayaqul ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Wahai tolonglah saya, wahai hamba Allah, tolonglah saya. Apakah ini musyrik? Tidak. Sebagaimana kita minta bantuan kepada orang seperti biasanya. Kita tidak punya apa-apa, minta tolong sama teman, minta tolong sama saudara. Sama seperti itu kedudukannya. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada satupun orang sehingga kita dianjurkan mengucapkan falyakul ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Wahai hamba Allah, tolonglah saya, tolonglah saya. Fa inna lillahi ibadan la narahum. Karena sungguh Allah itu mempunyai hamba-hamba pilihan yang tidak kita ketahui. Ada manusia-manusia misterius, itu ada. Ini bukan khayalan, bukan khurafat, bukan syirik. Ada. Bahkan di Makkah dan Madinah itu gudangnya. Mungkin kadang-kadang tersesat, tiba-tiba ada orang yang nolong. Itu memang diutus Allah untuk menolong kita.
Bahkan pernah saya waktu umroh itu kan berziarah di makamnya Rasulullah, saya membaca kitab sholawat Basyairul Khairat. Itu kan sholawatnya banyak, ada sekitar, terus saya baca. Di samping saya ada seorang, kalau saya perhatikan itu mukanya orang India, masih muda, memperhatikan terus saya baca. Setelah selesai saya baca sholawat tersebut, diminta kitab saya, dibaca sama dia. Setelah dibaca selesai, lama bacanya. Kalau saya kan sudah terbiasa, beliau baca saya tungguin sampai selesai itu lama. Setelah selesai kitab diberikan saya, dicium dulu sama dia, dicium diberikan sama saya. Kemudian saya dikasih sebotol parfum minyak wangi. Nah, mungkin itu bagian manusia misterius. Apakah hal tersebut minta pertolongan walinya Allah itu musyrik? Tidak. Karena mereka adalah hambanya Allah. Sama seperti halnya kita meminta tolong kepada orang-orang lain. Bahkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, makamnya mau dibongkar, dicuri jasadnya, Rasulullah apa? Beliau mendatangi pada saat itu yang menjadi sultan di Syam adalah Sultan Nuruddin Mahmud. Datang dalam mimpinya, wahai sultan, tolonglah saya dari dua orang ini, karena yang mencuri jasad Nabi dua orang. Kemudian dia tidur lagi, mimpi yang sama lagi. Kemudian berangkatlah sang sultan serta pasukannya menuju Madinah. Benar, ternyata menemui dua orang yang berusaha untuk menggali makamnya Rasulullah. Ditangkaplah orang tersebut. Kalau dikatakan musyrik, ya musyrik. Tetapi ini tidak musyrik. Kenapa Rasulullah tidak minta sama Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya diberikan keutamaan untuk membantu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa dipahami ya? Bukan musyrik, bukan syirik, bukan khurafat, bukan hayalan ini. Kemudian laula salihun lahalakat talihun. Andaikan tidak ada orang soleh, maka hancurlah orang-orang yang tidak soleh. Orang buruk, orang jahat, binasa. Keberadaan orang soleh ini menjadikan jaminan keamanan untuk orang lain. Makanya cita-cita kita itu sebaiknya itu jadi orang soleh saja. Jangan pengen jadi ustadz, jangan pengen jadi ulama, jadi orang baik saja. Masalah nanti jadi ustadz, jadi ulama itu sudah jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cita-cita saya menjadi ustadz, belajar ya, enggak betul. Cita-citanya sebaiknya jadi orang soleh, karena orang soleh itu akan baik untuk dirinya serta baik untuk orang lain. Terkadang di suatu daerah orangnya semuanya bisa dikatakan 99% ahli maksiat, tetapi mereka kenapa aman-aman saja? Tidak disiksa oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah. Bisa jadi di tengah-tengah masyarakatnya masih ada satu orang soleh, karena Allah melihat orang soleh tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang soleh akan menjadikan jaminan keamanan bagi lingkungannya. Orang soleh tidur saja berdoa, baca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi. Barang siapa yang baca ayat kursi, maka 40 tetangganya diberikan keamanan oleh Allah. Ini kalau bukan orang soleh kan nggak akan dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah orang soleh, ahli ibadah ke masjid, ahli zikir, ahli majlis taklim, mereka orang soleh. Alhamdulillah. Nas kulluhum kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka manusia semuanya itu seperti binatang. Iya, karena ulama ini yang mengajarkan adab, ulama yang mengajarkan akhlak. Di suatu daerah yang tadinya tidak, dengan datangnya ulama kenal Islam, yang tadinya telanjang kan nggak ada bedanya dengan ada ulama datang jadi berpakaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lahlaka ba'duhum ba'dha.
andaikan tidak ada pemimpin, maka di antara itu baik gubernur maupun presiden, siapa lagi yang menghargai kalau bukan kita? Karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum